Baik, eh, hari ini yang bertugas adalah dari Binroh Kristen Katolik Kota Administrasi Jakarta Timur. Salam, selamat siang, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kehadirat Tuhan karena saat ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah pembinaan rohani Kristen Protestan dan Kristen Katolik Pemprov DKI Jakarta yang difasilitasi Korpri Pemprov DKI Jakarta. Meski hanya secara virtual, namun ikatan kasih melalui Tuhan Yesus Kristus pasti selalu ada pada kita. Semoga kita semua dan keluarga selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan berkat oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibadah hari ini akan dilayani oleh pelayan firman, Bapak Pendeta Daniel Lumentut, liturgos Ibu Ida Juliana MPDK, pemusik Bapak Yeremia Wiyadi STH. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan diri untuk beribadah. Kita cari tempat yang nyaman dan tetap patuhi protokol kesehatan. Siapkan sarana ibadah dan mohon tidak mengaktifkan audio atau mute audio selama ibadah. Namun lirik-lirik lagu tetap kami tayangkan sehingga Bapak Ibu dapat menyanyi dari tempatnya masing-masing. Mohon mengisi absen elektronik yang terdapat pada flyer undangan ibadah dan kolom chat. Dan ibadah ini akan direkam pada YouTube Binroh Kristen dan Katolik Pemprov DKI Jakarta. Selanjutnya, ibadah akan dipandu liturgos Ibu Ida Juliana dan Bapak Yeremia Wiyadi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, siang hari ini, mari kita mempersiapkan diri kita dalam ibadah rohani Kristen dan Katolik untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Mari kita ucapkan syukur kepadanya dengan menaikkan pujian. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Dikunci dari sana, nak. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sebelum lebih lanjut kita masuk dalam ibadah yang kudus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyenangkan hati Tuhan melalui kebenaran firman maupun melalui puji-pujian. Kita akan dikuatkan, diteguhkan, bahkan iman kita semakin bertumbuh, semakin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Karena kasih setia-Mu yang selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Engkau melawat kami, Engkau menyertai kami, Engkau menopang kami, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Engkau senantiasa menopang, Engkau senantiasa menyertai, dan apapun yang kami kerjakan dalam takut akan Tuhan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Mari Bapa, dalam ibadah rohani Kristen dan Katolik ini, biarlah Engkau hadir di tengah kami masing-masing, di room Zoom kami masing-masing. Engkau yang mengurapi telinga kami, Engkau yang mengurapi hati kami, sehingga kebenaran firman, puji-pujian selama ibadah ini kami diberkati. Iman kami semakin kuat dan semakin tangguh dalam menghadapi masalah apapun yang datang silih berganti. Urapilah kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Urapi semua hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Dari awal pertengahan kepada akhirnya. Engkau juga memberkati jaringan kami. Biarlah Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Karena ini untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Mari Bapa, berkatilah acara ini. Dari awal pertengahan kepada akhirnya. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tangkat pujian, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sang
sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Menopang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel Lumentut. Kami persilakan kepada hambanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mendengar dan melaksanakan firman-Mu dengan pimpinan dan bimbingan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi menjelang siang hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Mazmur pasal 40, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Mazmur 40, ayat 5 dan ayat yang ke-6, begini bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara serta melakukannya dalam hidup dan kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Kita bersyukur pada saat ini
kembali kita boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, dan kita hendak merenungkan akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saudara, mungkin kita pernah mendengar ungkapan yang mengatakan life is a miracle. Kalimat di atas berarti hidup itu adalah sebuah keajaiban. Ajaib adalah sesuatu yang istimewa, membuat kita kagum dan takjub. Dan itulah hidup. Ada begitu banyak hal yang ajaib kita alami, kita rasakan, dan juga kita saksikan dalam kehidupan beriman kita. Dan orang yang setuju bahwa hidup adalah sebuah keajaiban adalah orang yang mengakui adanya campur tangan Tuhan di dalam segala sesuatunya. Pengakuan itu menghasilkan iman. Namun sebaliknya saudara, orang yang memandang hidup ini biasa-biasa saja, tidak akan dapat melihat campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan akibatnya orang seperti ini, ia tidak menghargai hidup yang adalah merupakan anugerah Tuhan. Ia juga tidak menghargai Tuhan sebagai sang pemilik kehidupan itu. Jadi bila kita mendengar ada orang yang berkata, hidupku biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang istimewa, tidak ada sesuatu yang khusus, apalagi ajaib. Atau mungkin ada juga orang yang mengatakan, hidupku menderita, sepanjang hidup aku hidup dalam pergumulan yang hebat dan berat. Saudara, coba kita tanyakan kepadanya, kalau begitu, apa yang bisa membuat hidup ini ajaib dan istimewa dalam hidup kita? Nah, mari kita bersama temukan jawabannya melalui kesaksian iman Daud. Di dalam Mazmur 40 ayat 5 dan 6. Yang pertama saudara, di dalam ayat yang kelima, orang-orang yang disebut berbahagia adalah mereka yang hidupnya menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Dikatakan berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, kalimat ini tidak sama dengan apa yang sering kita dengar. Misalnya, mari kita pilih si A agar hidup kita sejahtera. Saudara, apa yang ditulis oleh Daud ini adalah merupakan pengalaman rohani yang konkret, yang nyata dirasakan dan dialami oleh pemazmur, dan bukan janji kosong belaka. Dan bila kita kaji lebih dalam maknanya saudara, orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan itu akan disebut berbahagia. Dalam bahasa Ibraninya Esher, atau bahasa Inggrisnya happiness, bless. Ketika ia memutuskan untuk menaruh kepercayaan kepada Tuhan, maka pada saat itu juga ia disebut berbahagia atau orang yang diberkati. Saudara, hal yang kedua, keputusan untuk menaruh kepercayaannya mengikat dan harus ditindaklanjuti dengan tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan, ia tahu bahwa itu adalah keputusan yang terbaik dan tidak mengecewakan. Dan di dalam keadaan apapun, ia tidak mudah tergoda untuk mempertaruhkan imannya itu yang bukan pada Tuhan. Apalagi orang-orang yang biasanya diandalkan itu ternyata punya sifat yang buruk, punya sifat yang angkuh dan terkadang bohong. Bagaimana mungkin kita akan menaruh kepercayaannya kepada orang-orang yang seperti itu? Saudara, menaruh kepercayaan kepada Tuhan itu adalah kalimat aktif, yang berarti dengan sadar atau dengan akal budi kita meletakkan seluruh pengharapan dan juga iman kita hanya kepada Tuhan saja. Bukan pasif atau asal percaya tanpa pemahaman yang benar. Orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan haruslah merealisasikan keputusannya itu melalui sikap yang aktif, yang konkret dan nyata,
sebagai orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Bukan setengah pada Tuhan dan setengah lagi pada yang lain. Tetapi harus utuh, total, penuh, menaruh harapan dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi hal yang pertama yang istimewa dalam hidup ialah bahwa kita hidup beriman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan itu. Lalu yang kedua, Tuhan sudah berbuat banyak dan semuanya ajaib. Ayat yang ke-6. Pernyataan iman Daud selanjutnya, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan. Bagi Daud, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ia tidak pernah tertidur. Ia terus bekerja bagi dirinya dan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Pernyataan ini harus ditempatkan sebagai akibat dari keputusan Daud menaruh kepercayaannya pada Tuhan seperti yang diuraikan di atas tadi dalam ayat yang ke-5. Dan itulah kebahagiaannya. Itulah berkat bagi orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yakni menjadi sasaran perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan hal ini sungguh menakjubkan bagi Daud, sehingga yang dapat dikatakan adalah semuanya itu ajaib bagiku. Suatu bukti bahwa beriman dan berharap pada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kita beriman kepada Tuhan Yesus yang hidup dan yang peduli dengan kita. Jadi hal yang kedua yang istimewa adalah bahwa dalam hidup ini Tuhan sudah begitu banyak berbuat bagi kita. Tak terbilang jumlahnya dan semuanya ajaib. Karena itu apa yang Tuhan perbuat bagi kita tidak akan pernah sebanding dengan apa yang sudah kita perbuat bagi Tuhan. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Berkat-berkat Tuhan itu sungguh nyata. Bahkan Daud sendiri mengatakan, karena terlalu besar jumlahnya, karena terlalu banyak, sulit untuk dihitung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dua keajaiban hidup di atas, yaitu beriman kepada Tuhan dan mengalami perbuatan Tuhan yang besar, akhirnya membuat Daud tidak dapat menahan bibirnya untuk menceritakan semua itu kepada orang lain. Pengalaman hidup orang beriman bersama Tuhan harus disaksikan, harus dikabarkan kepada orang lain supaya mereka juga memperoleh berkat dan kesaksian kita. Jadi, jangan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi saksikanlah, beritakanlah, nyatakanlah kebaikan Tuhan itu bagi dan juga untuk orang lain sebagai suatu tanda kesaksian hidup bahwa hidup kita senantiasa dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, dalam segala situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi pada saat ini, kondisi pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Tantangan dan pergumulan kerap kita hadapi dalam hidup ini, baik dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bergereja, maupun dalam tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Namun satu hal, kita tetap hidup menaruh harapan dan percaya kita kepada Tuhan. Ketika kita hidup menaruh harapan kita dan percaya kita kepada Tuhan, yakin dan percaya Tuhan tidak pernah akan mengecewakan kehidupan anak-anaknya. Walaupun terkadang kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, seringkali mengecewakan Tuhan. Terkadang kita sering bersungut-sungut, bukannya bersyukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tuhan sudah berikan berkat-Nya dalam hidup kita, kita selalu kurang dan selalu kurang. Kita melihat kesaksian iman Daud. Daud mengatakan begitu besar jumlah berkat yang Tuhan anugerahkan, sehingga dia susah untuk menghitung berkat-berkat Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, dalam menjalani hidup dan kehidupan yang kita jalani saat ini, sekali lagi di tengah situasi kondisi sesulit apapun, sesukar apapun, tetap tegar dan mekar. Tegar menghadapi kehidupan ini, kuat menjalani kehidupan ini, dan tetap mekar. Arti mekar adalah tetap menjadi saksi Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain.
Karena disitulah tugas tanggung jawab saudara dan saya diutus ke dalam dunia ini untuk menyatakan kebaikan Tuhan dan menyatakan kasih Tuhan bagi sesama yang kita jumpai dalam hidup dan kehidupan ini. Kiranya firman Tuhan senantiasa memberkati hidup kita dan kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga apapun yang kita hadapi dan kita alami, kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama bersatu hati menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan atas anugerah berkat dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Dalam perjalanan kehidupan yang kami jalani ya Tuhan, kami menyadari bahwa begitu banyak tantangan dan pergumulan hidup yang kami hadapi. Namun ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah diam dan membiarkan kami berjalan sendiri. Tuhan selalu menuntun langkah hidup kami. Engkau menuntun dan menyertai kehidupan kami pada siang hari dengan tiang awan dan pada malam hari dengan tiang api, sehingga kami dapat berjalan dalam kasih Tuhan siang dan malam dalam tuntunan dan pengawalan Tuhan. Ajar kami ya Bapa, untuk kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami ya Bapa, agar kami selalu hidup dengar-dengaran kepada firman-Mu. Dan ajar kami ya Bapa di sorga, agar kami dengan sungguh-sungguh hidup bersyukur kepada Tuhan. Sebagaimana kesaksian pemazmur, bahwa dalam hidup dan kehidupan yang dijalaninya, ia juga kerap menghadapi pergumulan. Namun ia percaya Tuhan selalu menyertai dan melindunginya, sehingga ia selalu menaruh harapan dan percayanya kepada Tuhan, sehingga ia boleh mengalami kebahagiaan hidup itu, bahkan berkat-berkat Tuhan yang tak terhitung jumlahnya itu senantiasa ia boleh alami dan rasakan. Sehingga ia juga dapat menjadi saluran berkat dengan menyaksikan akan segala kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan bagi kehidupan orang lain. Bapa di sorga, ajarlah kami senantiasa untuk kami hidup taat kepada firman-Mu dan hidup menjadi saksi Tuhan dimanapun kami hadir. Secara khusus, secara pribadi dalam keluarga, dan juga dalam pekerjaan kami masing-masing. Tuhan memberkati setiap kami yang mengambil bahagian dalam ibadah secara online saat ini. Kiranya firman Tuhan senantiasa memberkati kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Dan dalam tugas pekerjaan kami dapat dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas itu dengan hidup takut akan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami bersatu hati, berdoa bagi kehidupan dari keluarga besar ASN Pemprov DKI. Tuhan berkatilah kiranya setiap pegawai atau karyawan dari Pemprov DKI. Dan kiranya Tuhan mengaruniakan berkat-Mu atas kehidupan mereka, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Dan eratkanlah persaudaraan, persekutuan sebagai umat yang percaya, sehingga kehadiran dan keberadaan mereka senantiasa dapat menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi pemerintah kami, Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, dan juga para menteri serta jajarannya, agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan, secara khusus dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Kiranya kami sebagai warga masyarakat tetap dapat menjaga protokol kesehatan, dan kami patuh apa yang sudah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah kami untuk kesehatan kami semua, untuk kesejahteraan kami semua. Dan kiranya ya Tuhan, kami mulai dengan diri sendiri, keluarga kami, untuk kami dapat tetap menjaga kesehatan tubuh jasmani kami, dan juga tentunya kekuatan dalam iman, percaya, dan pengharapan kami kepada Tuhan. Kami doakan untuk Gubernur DKI Jakarta dan jajaran ASN Pemprov,
DKI Jakarta, khususnya para tenaga medis, agar mereka dapat melakukan penanganan pandemi COVID-19 dan tugas lainnya seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Diberkatilah kiranya Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan semua jajaran di Pemprov DKI Jakarta, dan juga tentunya jajaran ASN yang ada di Pemprov DKI. Kami juga berdoa untuk kesembuhan para ASN Pemprov DKI ataupun keluarga yang terkonfirmasi COVID-19 ataupun penyakit yang lainnya. Kami topang dalam doa dalam nama Yesus, kiranya mereka dipulihkan, disembuhkan segala sakit penyakit yang mereka derita dan mereka alami pada saat ini. Karena kami yakin dan percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau dapat menyatakan kasih dan kuasa-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga doakan untuk pergumulan dan pengharapan ASN Pemprov DKI serta warga DKI. Tuhan kiranya memberikan jalan keluarnya atas setiap persoalan dan pergumulan kehidupan yang dihadapi oleh ASN Pemprov DKI serta warga DKI Jakarta pada umumnya. Kami juga berdoa dan bersyukur bagi jemaat yang berhari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan di sepanjang minggu ini. Kiranya anugerah berkat dan kasih Tuhan tetap menyertai dan memberkati akan jemaat yang mengalami sukacita dan berkat anugerah yang Tuhan karuniakan bagi hidup mereka, secara khusus yang berhari ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun perkawinan di minggu ini. Bapa di sorga akan juga berdoa bagi Bapak Martua Sitorus atas meninggal abang terkasih tanggal 14 Oktober 2021. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga besar, agar mereka tetap dapat tegar, kuat menghadapi pergumulan hidup ini, serta yakin dan percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan itu baik adanya. Bapa Sorgawi, kami serahkan keberadaan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam naungan kasih dan berkat Tuhan, senantiasa kiranya Bapak Martua Sitorus dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Juga kami semua yang bersama saat ini mengambil bagian dalam ibadah dan dalam pelayanan yang kami lakukan saat ini, walaupun secara online. Kami yakin dan percaya dalam iman, Tuhan hadir dan ada dalam hidup dan kehidupan kami. Kiranya kehidupan kami senantiasa hidup yang diberkati oleh Tuhan, dan juga kami dapat hidup menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Inilah doa kami, permohonan dan syukur kami. Sendengkanlah telinga kasih-Mu ya Allah. Kau dengar dan sambut setiap doa yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu dalam ibadah pada saat hari ini. Namun kiranya bukanlah kehendak kami yang jadi, tetapi kiranya kehendak Bapa yang jadi dalam hidup dan kehidupan kami. Doa syafaat ini kami naikkan dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima
kita akan mendengarkan warta ibadah. Warta ibadah Bimbingan Kerohanian Kristen Katolik Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hari Jumat 15 Oktober 2021. Terima kasih kepada hamba Tuhan, Pendeta Daniel Lumentut atas pelayanan firman-Nya hari ini. Semoga pelayanan Bapak semakin diberkati Tuhan dan apa yang telah diberitakan menjadi rema bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih juga kepada semua yang ikut ambil bagian dalam pelayanan hari ini, Liturgos Ibu Ida Juliana MPDK, pemusik Bapak Yeremia Wiyadi STH. Semoga pelayanan kita hari ini menjadi dupa yang harum bagi Bapa di surga. Kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang hadir. Ibadah ini diadakan setiap hari Jumat melalui media Zoom. Mari ajak teman-teman lain yang belum datang hari ini untuk bersama-sama dengan kita beribadah memuji Tuhan. Ibadah setiap hari Jumat hanya diselenggarakan oleh Bintro Kristen Katolik Balai Kota bersama Korpri Pemprov DKI Jakarta secara virtual. Mohon karyawan-karyawati Kristen Katolik yang dari wilayah dapat mengikuti ibadah tersebut bersama-sama. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi Bapak Ibu yang merayakan di minggu ini. Semoga kasih Kristus selalu menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian. Minggu depan, tanggal 22 Oktober 2021, kita akan dilayani oleh hamba Tuhan, Pendeta Feki Angkau, dan petugas ibadah dari Binroh Kristen Katolik Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Untuk kepentingan administrasi, diharapkan bagi pengurus wilayah yang akan mengusulkan hamba Tuhan, baik pendeta atau romo, agar menghubungi Ibu Nova di nomor telepon seperti tercantum, dan Ibu Putri di nomor telepon seperti tercantum. Dan akan dijadwalkan sesuai giliran wilayah masing-masing. Pengurus dan anggota Binroh Kristen dan Katolik Pemprov DKI Jakarta menyampaikan turut berduka cita kepada Bapak Martua Sitorus atas meninggalnya Abang terkasih Bapak Marisi Parluan Sitorus SH pada tanggal 14 Oktober 2021. Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum ditutup, kita beri kesempatan kepada liturgos dan pemusik untuk menyampaikan lagu persembahan pujian. Kita akan memuji Tuhan, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup, seperti biasa kita berfoto dulu. Saya lihat di sini ada 4 slide. Saya mohon izin mengambil slide pertama. Kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Baik, kemudian kita ambil slide kedua. 1, 2, 3. Baik, kita ambil screenshot dari slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, screenshot dari slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta, Liturgos, pemusik. Sama-sama Pak Riki dan Sama, Bapak Ibu Pak. sekalian, terima kasih, Tuhan berkati Sama-sama, semua. Pak. Ya. Salam Mari Pak sehat. Riki. Baik, terima kasih. Terima kasih juga kepada Terima kasih, Binpro Pak Kota Pendeta Nusa Tenggara Timur. Daniel. Salam sehat. Mari Terima kasih. terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih ya. Semuanya terima kasih pada dikali Siang, Tuhan berkati. Terima kasih ya. Kasih Baik, semua. Bu Ida, Opi. lancar. Terima kasih Bu Ida. Kan kalau yang mau live karena kebetulan saya bukan hostnya, Oh iya. mungkin silakan hostnya yang menutup. Teman-teman dari Korpri atau BKD yang mau live disilahkan, yang masih mau Baik, terima yang kasih. sehat, saya Amin, Pak Riki, Bapak Ibu sekalian, Pak Riki ya. Ya ampun. Terima kasih. Mohon maaf Amin, kalau amin. Kita sehat semua. Pelayanannya. terima kasih semua ya. Dan Keluarga Terima Jakarta Timur, terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Izin ya. Mohon izin. Mohon izin Bu Linda, apa kabar? Kadang-kadang aku Pak. 876. Masih. Kenapa tadi Tia mau tanda tangan apanya? Yang di mana?